biasa ya. Oke, kita akan langsung membacakan kuis Twitter yang sudah masuk dan ini pemenangnya. Ada 2 pemenang ya di kuis Twitter pada pagi hari ini yang akan dibacakan oleh Riza. Yang pertama, kedua oleh Pega. Yang pertama silakan Riza. Inilah dia. Ya. Lebih baik mantengin Riza Shahab di ini talk show bukan bikin hilang lapar daripada nungguin cinta kamu bikin baper. Ya. Hashtag New Ini Sahur Haris Ikea. Ya, itu dari Ayu Dila ya. Oke, yang kedua silakan Pega. Oke. Lingga. Lebih baik bersatu daripada berpisah. Ayo Vega Darwanti 123 kita ke penghulu agar cinta kita jadi sah. Ya, hashtag New Ini Sahur 10 IKEA. Ya, betul. Selamat kepada kedua pemenang mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh IKEA, toko perabot rumah tangga dari Swedia. Silakan Andre. Ya, Selamat ya. Sekarang saya akan membacakan pemenang Net Connect dengan klep terbanyak. Betul, Oke. betul. Ya, ini dia. Ya, Nah itu. ya, mukanya ngantuk. Faiz. Ya, Faiz. Itu dia nomornya ya. Ya. Oke. Selanjutnya yang kedua. Betul. Betul ya. Ya, selamat. Selamat mendapatkan hadiah uang tunai Rp250.000 dipotong pajak. Oke. Ya, itu udah ya. Satu aja ya. Ya, Oke. satu. Selamat. Oke, selamat. Silakan, Cak. Apa? Opa. Apa? Vega, Apa Cak? kamu jangan berburuk sangka lagi. Yo. Riza, kamu harus berprasangka baik. Andre, Ya, Cak. nggak boleh ngantuk. Seger. Biasa dia kalau di ujung-ujung gitu dia. Ngomong udah nggak jelas. Kadang-kadang mata dipakai ngomong. Mata pakai ngomong gimana? Bisa saking ngantuknya kadang gitu dia. Nah ini biar kita nggak berburuk sangka nih, Le. Kita undang Ustadz. Ya? Ya. Ustadz? Kami ya Ustadz. Assalamualaikum. Ustaz. Coklat yang kemarin hilang, Pak Ustaz. Disimpan di sini. Saya nggak tahu siapa yang ngambil. Sedih saya sampai sekarang. Minta lagi. Oleh-oleh dari luar negeri kasih coklat. Padahal mau minta lagi. Pura-pura hilang. Tahu aja. Emang bener hilang nggak ada di sini? Oh itu punya, mulai. Iya. Saya ambil, saya kira sepeda motor. Jauh banget coklat sepeda motor. Nih udah ada Pak Ustadz di sini, Pak Ustadz nih. Pak Ustadz. Tadi kita tuh berbicara masalah tentang suudzon ya. Ya, berburuk suudzon. sangka dan berbaik sangka. Ya. Nah, menurut Pak Ustadz tuh seperti apa? Berburuk sangka begini ya. Kalau Allah menyatakan dalam surah Al-Hujurat itu, "Ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni ismun." Jadi artinya orang-orang yang beriman jangan kalian itu berprasangka, banyak berprasangka karena sesungguhnya ada dosa di dalam prasangka itu. Ya, prasangka itu sebetulnya kan kita itu melihat seseorang dengan sesuatu yang kita sangka buruk misalnya suudzon itu. Nah, karenanya belum dia melakukan apa-apa, belum terbukti apa-apa, tiba-tiba kita sudah memperlakukannya dengan tidak baik. Nah, itulah suudzon. Karenanya kenapa kita harus mengedepankan husnuzon. Kenapa husnuzon? Karena kalau misalnya ada seseorang, kita akan berbuat baik terhadap dia. Ya, jadi kayak misalnya kita melihat orang walaupun nggak kenal, tetapi kita tidak akan berbuat buruk atau menyangka dia akan berbuat buruk. Itu yang kita kedepankan. Karenanya kalau kita tidak mau suudzon, harus kita itu banyak-banyak itu kenalan, ta'aruf. Iya, kalau kenal kita akan enak nih. Kalau nggak kenal ya, kalau misalnya Mang Sule jalan, terus diliatin sama orang, nanti Mang Sule ngeliat, ini apa sih orang maunya lihat-lihat, oh kan gitu. Iya, iya. Nah jadi suudzon kita. Tapi kalau kita kenal, insya Allah ya silaturahimnya bisa jalan gitu. Itu supaya nggak suudzon, kita harus banyak kenal sama orang. Nah suudzon juga nggak boleh dan dosa kalau kita suudzon sama Allah. Jadi sama Allah itu harus husnuzon, harus berbaik sangka. Apapun yang kita alami semuanya itu harus alhamdulillah ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah terhadap sesuatu apapun yang terjadi dan kita berbaik sangka bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Gitu kira-kira.
Jadi apapun ya dikasih penyakit kita alhamdulillah ya. Jangan Gini. buruk sangka. Karena ya begini, seorang mukmin itu tidak akan dibiarkan berjalan di muka bumi penuh dengan dosa-dosa. Pasti akan digugurkan dosa-dosanya. Bisa lewat penyakit, kegelisahan, ketakutan. Jadi kita akan diuji. Wala nabluwanakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat, kata Allah. Jadi kita akan diuji dengan sedikit ketakutan, sedikit kekurangan harta gitu. Tetapi kelaparan. Jadi semua itu tapi akan menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, tertusuk duri pun bagi seorang mukmin itu mekanisme pengguguran dosa-dosanya. Oh, itu Masya Allah. Tapi Pak Ustadz, bagaimana kalau kita disangka buruk? Buruk. Disangka buruk sama orang lain. Nah itu bagaimana sikap kita tuh? Kita tahu dari orang lain misalkan. Nih lu diomongin nih sama ini misalkan gitu. Nah kita bagaimana nih? Nah kita sebetulnya mestinya tabayun atau mengklarifikasi gitu bahwa tidak seperti itu kita gitu. Tetapi yang paling berbahaya kalau misalnya kita memang dibicarakan buruk dan kita memang melakukan itu buruk gitu. Nah itulah kita harus muhasabah, harus kita merubah diri. Tetapi kalau kita tiba-tiba tidak melakukan itu, ya sudah biarkan saja. Karena yang penting kita itu di sisi Allah gitu. Jadi kita tuh jangan mau misalnya hanya mencari pujian sama orang dan lain-lain. Itu sebetulnya nggak penting, nggak akan kekal. Tetapi kita harus mencari ridho Allah agar supaya kita itu kekal mendapatkan pahala dan lain-lain gitu. Amin. Karenanya juga katanya Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya ya. Betul. Wah, ini calon ustazah nih. Calon ustazah. Kan dulunya biduan Jatinegara. Jauh banget Iya, dong. jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa ana inna dhani abdi bi. Jadi aku bersama dengan prasangka hambaku begitu. Jadi kalau seseorang menyangka Allah buruk, dia akan jadi buruk gitu. Tapi kalau seseorang menyangka Allah dengan prasangka yang baik, Allah akan memperlakukan dengan baik. Insya Allah seperti itu. Pokoknya kita prasangka baik aja lah sama siapapun. Betul, ya. sama siapapun. Positive thinking Positive dari mulut thinking. maupun dari hati. Tapi ada juga Pak Ustadz Ya. yang di depan di mulut, ih kamu bagus, tapi kita belum tentu nggak tahu dalam hatinya buruk gimana. Banyak tuh yang kayak gitu. Jangan sampai itu jadi termasuk orang-orang yang munafik nantinya. Jangan sampai, kan ciri munafik ada 3 tuh. Kalau berkata dia dusta, kalau janji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. Jangan sampai seperti itulah insya Allah ya. Mudah-mudahan kita berprasangka baik sama siapapun ya. Ustadz terima kasih. Vega, terima kasih. Riza, terima kasih. Terima kasih juga buat penonton sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih. Buat pemirsa, jangan lupa saksikan terus ini sahur jam 2 pagi hanya di net. Ya. Kita besok akan Dan kita ketemu lagi masih di Ini